Laksono sendiri sebagai Ketua Muhammadiyah dan pendapat Muhammadiyah sendiri tentang pernikahan beda agama dalam sudut pandang Muhammadiyah. Baik. Saya itu di Metro diamanahi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Segala bentuk faham mengenai pemahaman agama tentu mengacu kepada, kalau di Muhammadiyah itu ada namanya keputusan tarjih. Kita selaku anggota di bawahnya maka harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip atas keputusan majelis tarjih dan tajdid. Di majelis tarjih itu jelas dikatakan menikah atau pernikahan dan beda agama itu jelas haram, karena memang itu jelas tidak ada fitrah manusia. Kan ayatnya jelas itu kan. Ini pendapat tarjih. Secara pribadi tentu sama ya, sepakat ya. Iya. Menikah berbeda agama itu saya kira tidak ada tuntunannya gitu. Haram. Ya, mungkin saya menyelah, saya juga bertanya mungkin untuk penelitian saya juga suatu saat. Itu di TV itu kan banyak orang berusaha jadi konselor ya. Oh, seperti siapa namanya itu Masdi ya. Nikah beda agama nggak apa-apa. Yang penting kan mereka akur. Itu bagaimana pendapat pribadi aja, pribadi Pak Gustono itu? Saya kira sebagai Muslim, sebagai orang yang beriman, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sebuah nilai-nilai kebenaran yang tidak bisa kemudian pahami secara akal saja gitu. Maka oleh sebab itu tetap saja pendapat-pendapat mereka itu lebih dominasi kepada nafsu saja, bahwa perbedaan pernikahan dengan berbeda agama itu tidak ada aturan. Termasuk di Indonesia kan undang-undang tentang pernikahan tidak ada. Maka oleh sebab itu orang-orang Indonesia yang berbeda agama kalau mau menikah itu harus keluar gitu. Ini sebenarnya di Indonesia sendiri sudah jelas gitu. Iya. Gitu. Iya, baik. Yang kedua Pak Hami ya, diajukan. Yang kedua, peran Muhammadiyah sendiri tentang peristiwa nikah beda agama ini gimana Pak? Soalnya saya temui di Metro tuh ada, saya temui langsung teman saya ada satu pasangan nikah beda agama itu. Peran Muhammadiyah sendiri dalam pencegahan atau apa ya? Ya, pencegahan nikah beda agama. Itu peran Muhammadiyah sampai di mana gitu? Selama ini jujur bahwa Muhammadiyah belum sampai secara mendalam ya, detail ya bicara tentang pernikahan beda agama untuk kemudian sampai saat itu. Tapi bahwa kemudian melalui lembaga-lembaga dan majelis yang ada di Muhammadiyah, majelis tarjih, majelis tabligh, kemudian di ormasnya, di ortomnya itu ada Aisyah, itu sudah luar biasa melakukan pendekatan-pendekatan dan sosialisasi tentang pernikahan beda agama itu, baik melalui semacam seminar atau kemudian kajian rutin, baik yang rutin maupun yang sifatnya kontemporer, itu sudah luar biasa banyak dilakukan. Berarti perannya lebih ke majelis tabligh ya Pak? Ya, tabligh dan tarjih. Kalau action nggak ada Pak ya. Action tuh gini, saya maksud. Kalau hanya batas pembicaraan melalui seminar, melalui forum, itu mohon maafnya kalau pendapat saya pribadi secara hukum itu tidak maksimal. Sementara organisasi Muhammadiyah itu organisasi besar dan sangat besar di Indonesia. Maunya kami sebagai masyarakat dan saya sebagai pihak akademisi di perguruan tinggi, ada Bapak sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, mungkin dalam rapat pimpinan bentuk majelis tarjih atau apa, ada tim-tim yang turun ke lapangan begitu mendengar kasus ada nikah beda agama atau sebelum terjadi nikah beda agama, orang-orang Muhammadiyah yang sudah dibentuk itu turun ke lapangan memberi pemahaman yang maksimal. Pertanyaannya, adakah dibentuk tidak harus melalui Muhammadiyah pusat, tidak harus melalui instruksi pimpinan Muhammadiyah Jakarta. Kalau Bapak sebagai pimpinan daerah actionnya seperti begitu, berarti betul-betul
pencegahan perkawinan beda agama itu akan sulit, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Ini mungkin jujur ya, mungkin masih bagian dari kelemahan ya. Tetapi bahwa Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, dan termasuk Muhammadiyah sendiri kan sudah memunculkan buku ya tentang, saya gak lupa judul bukunya ya, tentang apa itu hidup sesuai dengan tuntunan Islam gitu kan, warga Muhammadiyah khususnya gitu, yang sudah kemudian itu banyak disosialisasikan oleh Majelis Tabligh, Tarjih, kemudian melalui ortom-ortomnya, baik di tingkat anggota paling bawah, ranting, cabang, sampai ke tingkat-tingkat daerah, bahkan masuk ke ranah-ranah, ke instansi, ke masjid, sudah. Tapi kalau kemudian ada terjadi kasus, kemudian Muhammadiyah itu andil turun maksudnya, turun, itu belum ya? Sepertinya kita belum punya dokumentasi atau pertanyaan, terpikirkah sampai ke sana? Luar biasa, insya Allah itu bagian yang luar biasa. Ya. Di pimpinan daerah Muhammadiyah ini khususnya nih banyak orang-orang kemenak juga. Iya, karena gini Mbak, ilmu itu akan hidup kalau antara perguruan tinggi dan lembaga-lembaga Islam itu bersinergi, Pak. Jadi apa kekurangan lembaga-lembaga Islam, NU Muhammadiyah menurut perguruan tinggi, kami memberikan masukan. Salah satunya ini, yaitu action yang kami minta. Kalau seminar ratusan tahun yang lalu, Pak, sejak berdirinya Muhammadiyah 1912. Oke, yang ketiga, Pak Fahmi, yang apa? Bagaimana cara pencegahan? Pencegahannya itu gimana? Bagaimana mencegah pencegahan pernikahan beda agama terhadap pasangan-pasangan yang sudah terlanjur ya kan Pak? Pasangan-pasangan anak muda sekarang tuh biasanya lebih punya paham liberal, terus apa ya, yang mencampurkan gitu Pak. Itu pencegahannya gimana Pak? Bicara tentang pencegahan tentu berangkat dari sejak pemahamannya itu apa itu usia dini ya, sebelum pranikah ya. Pranikah itu penting untuk dipahamkan kepada mereka tentang keimanan Islam, akhlak, kemudian kaifiat tentang masalah-masalah fikih ibadah, saya kira. Dan itu saya kira kalau di khususnya di Kota Muhammadiyah itu sudah diterapkan lah ya, sudah disosialisasikan, dipahamkan, diajarkan, bahkan sering disampaikan dalam kajian-kajian. Kalau kemudian mereka yang seperti tadi disampaikan oleh beliau, bagaimana kemudian yang sudah terjadi ini untuk melakukan pencegahan, saya kira mungkin secara normatif atau secara itu ya, saya kira akan lebih bagus kalau kemudian itu disampaikan kepada yang lebih berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama, supaya tegas dan secara langsung itu untuk tidak kemudian diakui ya secara kelembagaan. Kalau itu kemudian diakui akan menjadi presiden tidak bagus gitu. Ya, kan sudah ada SEMA kemarin 7 bulan yang lalu ya, kita sudah melakukan seminar nasional yang diadakan oleh HKI. Saya pencetusnya. SEMA saya lupa nomornya, SEMA nomor 2 ya tahun 2023, surat edaran Mahkamah Agung. Intinya Ketua pimpinan Mahkamah Agung Pusat Jakarta melarang 100% kepada seluruh hakim di Indonesia untuk menikahkan beda agama dengan alasan apapun. Jadi melarang kepada hakim-hakim untuk memberikan izin, termasuk untuk catatan sipil juga. Artinya kalau mereka datang ke pengadilan agama, secara otomatis hakim wajib, bukan sunnah, untuk tidak menerima. Nah, artinya berarti organisasi Muhammadiyah, mungkin NU, sekarang karena kita wawancara dengan Muhammadiyah, berarti terlambat dengan lebih dulu Mahkamah Agung daripada ormas Muhammadiyah yang begitu besar. Itu bagaimana Pak? Kalau Bapak ditanya oleh masyarakat, kok ada periodisasi di mana kemudian terjadi muktamar kan ya. Muktamar ke-1, ke-2 dan seterusnya. Di setiap periodisasi muktamar itu pasti ada hasil-hasil dari muktamar itu yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah, kepada instansi, kepada departemen, kepada bawahan, dalam hal ini pimpinan wilayah, cabang sampai ke anggota Muhammadiyah. Saya kira kalau dinyatakan kemudian terlambat, mungkin saya jujur tidak punya data fix ya, tetapi bahwa kemudian Muhammadiyah sangat konsen dari pimpinan pusat
menyatakan melalui rekomendasi ketika terjadi muktamar untuk melarang kegiatan-kegiatan nikah beda agama itu saya kira sudah Berarti sangat lama. SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung dikeluarkan karena desakan NU dan Muhammadiyah. Bisa jadi, Kalau saya sepakat iya. itu. Adapun saya mengajukan pertanyaan tadi untuk memancing Bapak sebagai pimpinan daerah. Bisa jadi organisasi NU Muhammadiyah kalah dengan Mahkamah Agung. Nah gitu. Tapi menurut saya setuju adanya SEMA, larangan nikah beda agama, larangan hakim untuk mengabulkan nikah beda agama. Saya yakin itu desakan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sepakat, Pak? Sepakat, insya Allah. Nah, maksud saya kalau ada datanya lebih enak. Enggak. Harus buka-buka. Gitu ya. Yang luar Oke. biasa. Ya, ada lagi nggak, Pak Mi? Kalau ada. Kayaknya cukup sih Pak. Kita ambil garis besarnya aja. Gitu ya. Cukup ya? Ya, coba aturkan, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Terima kasih. Ini tuh Sedia. untuk Sebelum ditutup, namanya siapa tadi? Fahmi Pak. Fahmi. Saya Fahmi. juga alumni FT Muhammadiyah Pak. Iya. Fahmi Mahfud bilang dong. Iya. Fahmi. Masih saya tuh Pak Jen atau Pak Masih Buso? Bapak. Masih Bapak ya? Anak saya di sini semua. Oh iya, saya paham. Iya, iya. Saya aslinya sekampung. Kampung. Dulu pulang pergi. Kalau dengan Bapak ya insya Allah paham. Iya. Itu apa. Ini dulu sama anak saya sama-sama di Husnul Khotimah. Di Kuningan dulu. Anak saya di dari Kuningan. sana sama-sama. Ya nggak tahu tiba-tiba setahun 4 Lulus. bulan yang lalu tiba-tiba anak saya mau nikah sama Fahmi. Memang saya bilang, ayah pengen kamu nikah sama anak santri. Anak saya 5 orang di santri semua pesantren. Saya pengen anak saya tuh nikah sama orang yang sama-sama nyantri. Yang saya takutkan nanti calon suami atau istrinya bukan anak santri, sholatnya baru kemarin. Saya nggak mau. Saya mau sholat sejak usia 5 tahun. Ya, udah belajar. Karena anak-anak saya usia 5 tahun udah sholat 5 waktu. Saya rasa gitu saja ya. Iya, Coba Pak. Pak, mohon maaf Pak, Bapak Betul ya? Oke. ini. Oke. Ini saya tutup dulu video Pak ya. Sekarang saya mau foto.